Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode kali ini Xiaoyan bikin semua orang terkaget-kaget tuh saat Xiaoyan nunjukin 3 api surgawinya sekaligus, sampai-sampai membuat Master Lei sempat ketar-ketir. Tapi Master Feng duduk dengan santai melihat aksi brutalnya Xiaoyan. Sebagai pengingat aja kalau di episode minggu lalu, Xiaoyan yang terpaksa harus bertarung melawan Feng Qing'er untuk menuntaskan dendam antara pavilion angin petir dengan dirinya. Xiaoyan pun dibuat terpojok tuh, karena Feng Qing'er langsung main hajar dan hajar aja. Dan ketika Xiaoyan lagi nyiapin kejutan teratai kematian untuk Feng Qing'er, itulah akhir dari episode sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk kasih like-nya ya guys, kalau kalian suka sama konten ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita episode terbarunya. Cerita pun berlanjut di mana para murid pavilion angin petir yang melihat Feng Qing'er mendominasi pertarungan, mereka saat itu sih lagi seneng-senengnya tuh, sambil bersorak pavilion angin petir tak terkalahkan. Di momen ini, Master Wang Chuan dan Master Lei yang full senyum karena Xiaoyan berhasil dipojokkan. Master Feng malah berharap-harap cemas tuh, apakah kemampuan Xiaoyan hanya segitu doang. Tanpa diduga-duga, Douji mencekam di tempat Xiaoyan berdiri pun membuat para elit Douzun terkaget-kaget tuh. Kalau Xiaoyan malah bikin teratai Buddha yang terbuat dari api surgawi untuk menyerang balik. Xiaoyan yang gak habis pikir kalau teratai Buddha yang terbuat dari api surgawi, teratai hijau, dan api ungunya itu belum bisa menumbangkan Feng Qing'er. Hal itu pun membuat Feng Qing'er makin besar kepala tuh. Kalau teknik teratai Buddha versi kecilnya Xiaoyan ternyata bukan apa-apa. Tentu saja teratai Buddha barusan hanya versi kecilnya aja. Xiaoyan pun ngasih tambahan 50% doji api surgawi teratai hijau sama api surgawi hati jatuh. Seketika Feng Qing'er pun dibikin salting brutal tuh sama bunga pemberian Xiaoyan babak kedua. Xiaoyan yang benar-benar kaget kalau kekuatan gabungan 50% dari 2 api surgawi masih belum bisa menumbangkan Feng Qing'er. Saat itu sih Xiaoyan gak bakal gegabah tuh make 100% kekuatan teratai Buddha, karena takutnya penonton di sana bakal jadi abu kalau para Master Douzun di sana tak turun tangan. Jadi udah jelas lah ya kalau di momen ini Xiaoyan mau spam teratai Budanya itu tapi dengan kekuatan yang lebih kecil. Dan udah menjelaskan bagi kalian yang udah nonton videonya dari kemarin-kemarin, kenapa teratai Budanya Xiaoyan saat ini tidak sekuat dulu, karena dia nggak make kekuatan full power. Feng Qing'er yang udah muak sama Xiaoyan dari tadi nggak bisa dikalahkan, dia pun make mode Phoenix Iblisnya itu tuh, dimana Feng Qing'er yang awalnya berada di ranah Dozong bintang 1, seketika langsung jadi Dozong bintang 3. Dan ketika Xiaoyan berada di bawah tekanan dojinya Feng Qing'er dalam mode Phoenix Iblis itu, ternyata darah Phoenix Iblis yang didapatkan oleh Xiaoyan dulu mulai bereaksi tuh. Dan pada akhirnya Xiaoyan pun mulai paham kalau Feng Qing'er ini berasal dari klan Phoenix Iblis. 本小姐现在就要让你知道，他是天妖皇族，堪忧啊！这都恐怖的威压，舍利法，
也不过是垂死挣扎而已。就算你也有提升实力的秘法，铁火三旋变。 Master Lei dan Master Feng yang cukup kaget kalau Xiaoyan bisa make teknik perubahan api surgawi. Saat itu sih Master Feng makin dibuat penasaran tuh sama bakat-bakatnya Xiaoyan. Kira-kira teknik apa lagi yang bakal dikeluarkan sama Xiaoyan, mengingat Yao Lou bukanlah orang sembarangan. Namun Feng Qing'er yang udah menganggap Xiaoyan adalah musuh, dia mulai menghina-hina tuh kalau teknik apapun yang dipakai oleh Xiaoyan tak akan pernah bisa mengalahkan Feng Qing'er. 天纳地，妖皇圣像。执掌本族秘籍的青儿，这次出了些什么状况？关羽。胜负未分，都奈何不了他。也是风雷阁实力强横的长老。 Xiaoyan yang cukup kerepotan menghindari serangan jarak jauh dari Feng Qing'er, seolah-olah dia nggak berani baku hantam dari jarak dekat. Saat itu sih Xiaoyan pun berusaha mendekati Feng Qing'er sedekat mungkin, dan dirasa ada kesempatan untuk mendekat, Xiaoyan pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul wajah songongnya Feng Qing'er. 前，他可会跟你一辈子。圣像之力无可躲避。 倒要看看你究竟还能坚持多久。Xiaoyan yang gagal melancarkan serangan dekat karena respon Feng Qing'er terlalu cepat. Saat itu si Feng Qing'er tersenyum puas tuh dengan kondisinya yang saat ini udah cukup kelelahan. Di momen ini semua orang pun terdiam mengamati keadaan Xiaoyan yang masih belum terlihat karena ada asap tebal di arena. Seketika semua orang pun dibikin kaget lagi dan lagi tuh sama aksinya Xiaoyan, di mana Xiaoyan malah bikin teratai Buddha 3 api surgawi sekaligus dalam waktu singkat. Tapi lagi dan lagi hanya make 50% doji masing-masing api surgawi ya guys, karena Xiaoyan mau proses yang cepat untuk di pertarungan kali ini.不愧是你的弟子，他竟能融合3种异火。Feng Qing'er yang seketika salting brutal melihat Babang Xiaoyan ngasih bunga perasaan tapi perasaan benci. Hal itu pun membuat Feng Qing'er begitu panik tuh. Bagaimana caranya lagi dia memblokir teratai Buddha 3 api surgawi itu? Karena 2 api surgawi tadi aja udah menguras banyak dojinya Feng Qing'er untuk mode bertahan. Tapi bagi Xiaoyan sih nggak ada kata ampun sama sekali, walau musuhnya cewek sekalipun, karena si Feng Qing'er ini begitu ngeselin.
Xiaoyan pada akhirnya dikurung sama Feng Qing'er dengan lonceng Phoenix Iblis yang digadang-gadang sih bisa menahan praktisi Dozong bintang 6, mengingat teknik itu diciptakan oleh Master Dosheng dari klan Phoenix Iblis itu sendiri. Kata Master Jiang sih, Xiaoyan sepertinya nggak akan bisa keluar dari sana dan bakal kena ledakan api surgawinya sendiri. Master Feng yang begitu cemas apakah Xiaoyan baik-baik aja, justru Master Lei malah begitu senang tuh kalau Xiaoyan udah nggak bakal bisa menang lagi. Dan ketika Master Lei sedikit merendahkan Master Feng kalau murid dari teman lamanya itu bukanlah tandingan Feng Qing'er, tanpa diduga-duga lagi seketika lonceng Phoenix Iblis Feng Qing'er pun mulai bergetar hebat, di mana Xiaoyan berusaha keluar dari sana dengan ledakan teratai budanya itu. Master Lei yang terlihat begitu kesal karena Xiaoyan bisa keluar dari lonceng Phoenix Iblis, akhirnya mulai dijelasin tuh kalau kekuatan 50% masing-masing api surgawi aja setara dengan kekuatan ranah Dozong bintang 6. Di momen ini Mu Qingluan yang nonton pun benar-benar gak habis pikir tuh kalau dia ada di posisinya Xiaoyan udah pasti kalah di hadapan Feng Qing'er. Di momen ini Xiaoyan yang langsung menenggak 3 pil pemulih stamina. Pertarungan itu pun berlanjut dengan baku hantam jarak dekat antara Xiaoyan dan Feng Qing'er karena mereka berdua udah mulai kehabisan douji setelah pertarungan panjang itu. Lebih tepatnya sih douji milik Xiaoyan terkuras banyak saat melawan Wang Chen di episode sebelumnya. Xiaoyan yang akhirnya mendominasi pertarungan itu karena Feng Qing'er udah nggak bisa nyerang dari jarak jauh lagi, bahkan tubuh ilusi petirnya juga nggak bisa ngelabuin Xiaoyan di sana. Saat itu sih Feng Qing'er nekat nyerang Xiaoyan pakai tangan kosong lagi, dan secara tanpa sengaja Feng Qing'er pun menyentuh cincin penyimpanannya Xiaoyan yang berisikan darah monster Phoenix Iblis dulu. Feng Qing'er yang langsung sadar dan mulai paham kenapa Xiaoyan bisa keluar dari lonceng Phoenix Iblisnya itu pasti pakai darah Phoenix Iblis yang ada di dalam cincin penyimpanannya Xiaoyan. Saat itu sih Feng Qing'er nuduh Xiaoyan telah melakukan kecurangan. Di momen ini Master Lei dan Master Feng pun mulai turun tangan ke arena untuk meluruskan masalah tersebut. Master Feng yang meminta Feng Qing'er untuk jangan nyari alasan kalau dia mau kalah. Saat itu sih Master Lei hanya meminta Xiaoyan untuk bersedia diperiksa kalau emang dia tak melakukan kecurangan. Karena bagi klan Phoenix Iblis itu sendiri, siapapun yang mengambil darah saudara Phoenix Iblis mereka, maka bakal diburu sampai kena oleh klan mereka. Di momen ini Master Feng pun berkata kalau Pavilion Bintang Jatuh siap perang melawan klan Phoenix Iblis. Walau klan monster itu kedudukannya lebih unggul dari Pavilion Bintang Jatuh. Xiaoyan sendiri sih tak mau merepotkan Master Feng lebih jauh lagi tuh. Toh juga jika Feng Qing'er tak menemukan apa yang dia cari, maka dia rela meminta maaf dan mengaku kalah. Xiaoyan yang meyakinkan Master Feng kalau semua akan baik-baik saja karena Xiaoyan udah menyembunyikan darah Phoenix Iblis itu di tempat yang gak bakal diprediksi sama Feng Qing'er. Pemeriksaan lebih lanjut pun akhirnya dimulai sama Feng Qing'er tuh. Dengan begitu seksama Feng Qing'er mencari keberadaan darah Phoenix Iblis yang dia rasakan tadi dengan metode pencarian khusus yang hanya dimiliki oleh klan Phoenix Iblis. Namun saat mata Feng Qing'er menatap Xiaoyan dengan begitu tajam, entah ketemu atau tidak darah Phoenix Iblis itu, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini.
Wah, kira-kira bakal ketemu nggak tuh darah Phoenix Iblis yang dicari-cari sama Feng Jing'er? Karena cuplikan episode minggu depan sih memperlihatkan kalau Xiaoyan mengkonsumsi 3 tetes darah Phoenix Iblis itu. Dan kemudian setelah proses tersebut selesai, jiwa Han Feng pun dikeluarkan karena Master Feng mau ketemu. Dimana tentu aja Han Feng langsung diajar habis-habisan sama Master Feng. Karena murid durhaka yang dulu dibela-bela sama temannya itu malah dihabisi sama Han Feng yang gak tahu diuntung itu. Nah, itulah alur cerita Battle Through the Heavens episode terbaru untuk minggu ini, dimana Donghua ini bakal admin upload setiap hari Senin siang ya, kalau tidak ada kendala. Karena 1 minggu hanya rilis 1 episode aja. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.